Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat anak parit, sahabat-sahabat mahasiswa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Pada pertemuan kali ini saya mendoakan semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalani perkuliahan ini. Pada kali ini kita akan membahas tentang manajemen kearsipan dan personalia sekolah. Sahabat-sahabat semua, kita tahu bersama dan sering kita bahas bahwa sekolah itu merupakan sebuah organisasi. Sekolah memiliki budaya tersendiri yang dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai, persepsi, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan pendidikan, dan perilaku orang-orang yang berada di dalamnya. Sebagai sebuah organisasi, sekolah menunjukkan kekhasannya, yaitu pembelajaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Sebagai lembaga pendidikan tempat terjadinya proses pembelajaran, maka mengelola organisasi sekolah memerlukan kebijakan manajemen dan kepemimpinan yang dapat memberi ruang bagi tumbuh dan kembangnya kreativitas dan inovasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola hal tersebut secara efektif untuk dapat menumbuhkan sinergitas dalam organisasi di antara berbagai individu yang terlibat di dalamnya. Sahabat-sahabat semua, sekolah sebagai organisasi itu memiliki fungsi. Yang pertama itu adalah fungsi manifestasi pendidikan, yaitu membantu orang lain mencari nafkah. Nah, di sini dapat kita jelaskan bahwa membantu orang mencari nafkah itu maksudnya adalah menolong mengembangkan potensinya demi pemenuhan kebutuhan hidup orang lain. Yang kedua adalah melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan kepada generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan cara berpikir rasional. Nah, selanjutnya itulah fungsi dari sekolah itu adalah fungsi laten. Nah, fungsi laten di sini maksudnya adalah di mana fungsi lembaga pendidikan ini bertalian dengan fungsi pendidikan secara tersembunyi, yakni menciptakan atau melahirkan kedewasaan anak didik. Sahabat-sahabat mahasiswa, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan dalam susunan organisasi sekolah. Yang pertama itu adalah besar kecilnya sekolah. Ada sekolah yang mempunyai banyak siswa, banyak guru, dan banyak pula ruangan belajarnya. Tetapi ada pula sekolah yang sebaliknya. Sedikit muridnya, sedikit gurunya, dan sedikit pula ruangan belajarnya. Ada sekolah banyak muridnya, tetapi tidak cukup gurunya, tidak cukup ruang belajarnya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah letak sekolah. Letak sekolah yang berada di kota besar
berlainan sekolah dengan di kota kecil. Apakah itu di desa, di kecamatan, di pegunungan, di pinggiran pantai, dan lain sebagainya. Letak sekolah atau lingkungan sekolah sangat menentukan tokoh-tokoh masyarakat. Siapakah yang perlu diikut sertakan di dalam membangun dan membina sekolah tersebut. Yang ketiga itu adalah jenis dan tingkatan sekolah kejurusan berbeda dengan sekolah umum. Sekolah dasar berbeda dengan sekolah lanjut pertama ataupun sekolah lanjut atas, dan berbeda pula dengan perguruan tinggi. Sahabat-sahabat semua, dalam sebuah lembaga ataupun sebuah organisasi sekolah, maka tidak akan terlepas dari yang namanya personalia. Personalia ini bisa sejak dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, keamanan. Itu adalah namanya personalia yang ada di sekolah. Oleh karena itu, maka personalia yang ada di lembaga pendidikan haruslah dimanajemen secara baik. Nah, sahabat-sahabat semua, manajemen personalia itu adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Sahabat-sahabat semua, personalia itu adalah semua anggota organisasi yang bekerja untuk keputusan sebuah organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh sebuah organisasi. Personalia ini ditangani oleh manajemen agar aktivitas mereka dapat dipertahankan dan semakin meningkat. Biasanya para manajer itu akan membina dan berusaha mewujudkan antara hubungan yang baik dan mempromosikan mereka dan berupaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Sahabat-sahabat semua, manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu subsistem manajemen. Perhatian terhadap orang-orang itu mencakup pertama merekrut, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga melatih dan mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang dikatakan sebagai fungsi manajemen personalia. Fungsi manajemen personalia ini menunjukkan apa yang harus ditangani oleh manajer pada segi personalia. Manajemen personalia adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan atau suatu aktivitas. Manajemen personalia ialah bagian manajemen yang memperhatikan orang-orang dalam organisasi yang merupakan salah satu sub dari sistem manajemen, di mana kata organisasi umumnya dipakai dalam hubungan dengan setiap kumpulan orang-orang, pekerjaan-pekerjaan, pemikiran-pemikiran, atau fakta-fakta yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga gabungan dari gabungan-gabungan dalam setiap hal membentuk keseluruhan yang berarti.
Sahabat-sahabat semua, perencanaan personalia mencakup jumlah jenis keterampilan keahlian orang ditempatkan pada pekerjaan yang tepat pada waktu tertentu yang dalam jangka panjang memberikan keuntungan bagi individu organisasi yang direncanakan oleh para manajer dalam hubungan dengan personalia. Dalam merencanakan jumlah personalia itu, maka sebuah organisasi atau yang dipimpin oleh seorang manajer dalam hubungan dengan personalia itu ialah yang pertama, berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dan berapa orang setiap jenis keterampilan yang dibutuhkan. Yang kedua, beberapa macam keterampilan yang dibutuhkan dan beberapa orang setiap jenis keterampilan. Yang ketiga, upaya menempatkan mereka pada pekerjaan yang tepat untuk jangka waktu tertentu dengan harapan dapat memajukan dan memberikan keuntungan yang optimal baik kepada organisasi maupun kepada setiap anggota. Sahabat-sahabat semua, ada gejala yang membutuhkan pengembangan personalia. Gejala-gejala itu diantaranya adalah para personalia terlalu patuh kepada atasan dengan berbagai alasan. Yang kedua, personalia bekerja terlalu mekanik, rutin, dan seperti mesin. Yang ketiga itu adalah pengambilan keputusan yang keliru dan lamban yang dapat membuat para personalia menjadi bingung, menemui kesulitan dalam bekerja, marah yang dipendam, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah penyesalan meningkat dalam hubungannya dengan problem komunikasi. Jalur komunikasi yang tidak jelas, saluran komunikasi yang tidak lancar, akibatnya data tertentu suatu tempat dengan suatu tempat yang lain tidak sama. Pemakai data tidak berusaha menyelesaikan problem tersebut. Mereka hanya mengeluh dan menyesali keadaan yang tidak baik tersebut. Selanjutnya adalah ketidakkemampuan manajer atau para manajer meningkatkan otoriter dengan model kepemimpinan yang hierarkis. Terakhir itu peraturan, nilai, norma, dan standar tidak lagi berfungsi dengan baik sebab sudah ketinggalan zaman. Oke, sahabat-sahabat mahasiswa semua, dalam mata kuliah manajemen personalia ini, maka sahabat-sahabat semua akan menempuh sebanyak 16 kali tatap muka. 14 itu membahas tentang materi dan 2 untuk ujian, baik ujian setengah semester maupun ujian akhir semester. Nah, sedangkan mata kuliah manajemen kearsipan dan personalia ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri. Oleh karena itu, setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah ini. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang harus diikuti. Oleh karena itu, harapan saya kepada sahabat-sahabat semua, sebagai calon tenaga kependidikan ke depannya nanti, maka sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang belajar pada program studi manajemen pendidikan, maka harus menguasai tentang bagaimana manajemen kearsipan dan personalia di sekolah. Dan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas masing-masing sub-sub tema ataupun sub-sub bagian pada session-session selanjutnya.
Pada pertemuan awal ini yang saya sampaikan sebagai kata pengantar mata kuliah Manajemen Kearsipan dan Personalia, saya rasa cukup sampai di sini terlebih dulu. Selanjutnya nanti kita akan lebih fokus kepada sub pembahasan yang lebih mendalam tentang bagian-bagian manajemen kearsipan dan personalia. Baik sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat mahasiswa, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kearsipan dan Personalia pada program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indragiri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.